Ada kisah di masa lalu yang terjadi pada tahun 1324. Mansa Musa, seorang raja dari Mali, Afrika, melakukan perjalanan ibadah haji untuk pertama kalinya dengan diiringi oleh 60.000 orang yang juga mengikutsertakan para pejabat kerajaan, hakim, pasukan tentara, pedagang, dokter, dan para guru. Selain itu, dia juga membawa serombongan kambing dan sapi untuk persediaan makanan selama di perjalanan. Rombongannya tampak seperti kota yang bergerak, berjalan melalui gurun Sahara dan Mesir. Ratusan unta berjalan beriringan, dengan masing-masing unta mengangkut ratusan kilogram emas murni. Sepanjang perjalanan menuju Mekah untuk beribadah haji, Mansa Musa selalu membagi-bagikan emas secara gratis pada siapa saja yang ditemuinya dalam perjalanan. Ketika tiba di Kairo, dia memutuskan untuk singgah sementara di sana. Kembali, ia membagi-bagikan emas kepada setiap warga di Kairo, di mana kejadian ini dicatat dalam sejarah dunia sebagai banjir emas di Kairo. Akibat dari terlalu banyaknya emas yang dibagi-bagikan, menyebabkan anjloknya nilai emas di wilayah tersebut selama lebih dari 10 tahun, dan berimbas pada kerugian ekonomi senilai 1,5 miliar US dollar atau sekitar 21,4 triliun rupiah di seantero Timur Tengah pada saat itu. Sekembalinya dari Mekah, saat kembali melewati Mesir, Mansa Musa kembali membeli semua emas-emas yang sudah dibagikannya di kawasan tersebut, agar perekonomian di kawasan tersebut kembali bisa normal. Mansa Musa adalah manusia terkaya di bumi sepanjang masa. Hingga saat ini, tidak ada satupun manusia yang bisa menandingi kekayaannya. Dia memiliki kekayaan mencapai 5,72 kuadriliun rupiah. Bahkan, ada beberapa sejarawan yang menganggap bahwa kekayaan Mansa Musa lebih besar dari jumlah tersebut. Dan di Indonesia sedang ada fenomena menarik dengan munculnya dua istilah yang sangat populer untuk menjuluki orang-orang kaya, Crazy Rich dan Sultan. Beberapa pengusaha, artis, bahkan pejabat pun mendapat julukan Crazy Rich. Crazy Rich artinya super kaya, dan julukan ini diberikan kepada orang-orang yang sukses memiliki berbagai bisnis, mobil mewah, rumah besar, dan gaya hidup mewah. Istilah Crazy Rich ini mulai dikenal setelah munculnya buku Crazy Rich Asian di tahun 2013 dan menjadi semakin dikenal setelah ditayangkannya film Crazy Rich Asian pada tahun 2018 yang diadaptasi dari buku tersebut. Sama halnya dengan julukan Crazy Rich, julukan Sultan pun menjadi sangat fenomenal belakangan ini. Namun tentu saja, julukan atau gelar Sultan ini punya makna yang berbeda dengan gelar Sultan yang sebenarnya, yang berarti raja atau penguasa di suatu wilayah kerajaan. Julukan atau gelar Sultan sekarang identik dengan para selebritis atau artis yang sangat kaya raya dengan rumah mewahnya yang besar yang seperti istana raja. Para artis yang kaya raya tersebut akan mendapat julukan Sultan sesuai dengan wilayah tempat mereka tinggal. Tentu kita sudah tidak asing dengan sebutan Sultan Andara. Julukan ini diberikan untuk artis Raffi Ahmad, The Sultan Bintaro untuk Andre Taulani, dan jangan lupa ada Sule yang mendapatkan julukan sebagai Sultan Tambun. Tidak hanya julukan Sultan, kita juga sering mendengar julukan Crazy Rich. Ada Tom Liwapa yang mendapat julukan Crazy Rich Surabaya, ada Ahmad Syahroni yang mendapat julukan Crazy Rich Tanjung Priuk, dan ada Fred Lingga Crazy Rich Bekasi. Dan masih banyak lagi Crazy Rich lain yang ada di berbagai kota di Indonesia. Namun tentunya, para Crazy Rich dan Sultan-Sultan ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan manusia terkaya di bumi saat ini, yaitu Elon Musk, yang memiliki total kekayaan sebesar 304 miliar US dollar atau setara dengan 4.350 triliun rupiah. Boleh dibilang, jika Elon Musk diberi julukan Crazy Rich atau Sultan, maka julukan Crazy Rich Planet Bumi atau Sultan Planet Bumi sangat cocok untuk diberikan untuknya. Para Sultan dan para Crazy Rich dari Indonesia ini sering mempertontonkan kemewahan melalui channel-channel YouTube mereka, memamerkan mobil-mobil mewah yang harganya miliaran bahkan puluhan miliar. Pamer-pamer kemewahan ini terkadang dijadikan sebagai konten di YouTube mereka. Padahal, sampai saat ini kita tidak pernah melihat orang terkaya di Indonesia, Robert Budi Hartono, mempertontonkan kemewahan yang dimilikinya, meski ia memiliki kekayaan 21,5 miliar US dollar atau setara dengan 307,4 triliun rupiah
dan masuk dalam daftar 100 orang terkaya di dunia. Para sultan yang mempertunjukkan kemewahan kadang seakan seperti menari-nari menertawakan ketidakberuntungan kita, mengolok-ngolok nasib kita yang mungkin saat ini sedang berada dalam kesulitan hidup, padahal kita tahu bahwa tujuan mereka tidaklah seperti itu. Terkadang kita bertanya dalam hati, bagaimana mereka bisa meraih semua itu? Apakah mereka bisa mendapatkannya karena kemudahan yang mereka miliki, ketenaran misalnya? Ataukah mereka meraihnya karena memang punya keberuntungan, hak istimewa, atau murni hasil kerja keras mereka sendiri? Entah dengan cara seperti apa, pada intinya mereka sudah bisa meraih keberhasilan finansial dan mereka punya hak akan segala apa yang sudah mereka raih. Dan jikapun mereka ingin mempertontonkan kesuksesan atau kemewahan mereka, maka tak ada yang salah dengan hal tersebut. Bahkan, jika kita berani membandingkan diri kita dengan para sultan dan para crazy rich itu, satu hal yang pasti dan harus kita akui, mereka sudah berhasil meraih sebuah titik pencapaian yang selama ini masih kita impikan. Para crazy rich dan para sultan itu akan terus ada, terlepas dari apakah keberadaan mereka dan semua tingkah lakunya menyakiti perasaan kita atau justru malah menginspirasi kita. Semua tergantung dari cara kita menyikapinya. Namun, akan lebih bijak jika kita bisa mengambil sikap tegas dengan menjadikan kesuksesan mereka sebagai inspirasi bagi kita. Tidak perlu jadi mereka, tapi ikuti jejaknya.